Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Rusmahfud. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu nilai dari ASN, yaitu harmonis. Silakan disimak. Yang pertama-tama kita harus ketahui adalah konsep dasar dari harmonis itu sendiri. Jadi harmonis itu adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor tersebut bisa menghasilkan satu kesatuan. Jadi suasana harmonik dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu bisa lebih tenang, bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, bisa meningkatkan produktivitas kerja, dan akhirnya kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Dalam membangun suasana harmonis di ruang lingkup kerja, ada beberapa acuan yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu, kita harus membuat tempat kerja yang berenergi. Jadi tempat kerja itu harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan ataupun kita sebagai ASN tetap senang dan nyaman saat bekerja. Yang kedua itu, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Jadi ada baiknya kita harus mencari ide-ide dari orang yang berada dalam tim, sehingga bisa meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir itu adalah berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Jadi tidak bisa dipungkiri jika pendapatan adalah satu motivator terbaik dalam hubungan kerja. Demikian juga dengan rasa memiliki. Jadi dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi, maka kita bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme kita itu sendiri. Jadi dalam lingkup kerja di Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat itu terdiri dari banyak dosen, tenaga pendidik, staf, juga mahasiswa. Dan mereka semua terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan bangsa, sehingga kita harus melakukan kolaborasi yang pas agar semuanya bisa bersatu membentuk suatu kesatuan yang baik. Kita sebagai dosen juga harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, masyarakatnya itu siapa? Ya, masyarakatnya itu bisa sesama rekan dosen, mahasiswa, maupun masyarakat yang ada di luar ruang lingkup kampus itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus selalu memberikan sosialisasi, pemahaman, rajin melakukan pertemuan dengan masyarakat lain maupun mahasiswa, ini memberikan juga kuliah umum dan memberikan informasi-informasi mengenai seputar perikanan dan kelautan. Selain itu, kita juga sebagai dosen harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita, seperti mengajar. Nah, dalam mengajar juga ada pada mahasiswa itu sendiri, terdiri pemahaman dan sukunya itu berbeda-beda. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang bagus, metode yang kita ajarkan juga harus baik, sehingga
mudah dipahami oleh mahasiswa itu sendiri, dan tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan bangsa yang itu sendiri. Nah, selain itu kita juga harus punya sifat suka menolong, punya sikap netral dan adil, juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Ya, contohnya seperti ketika mengadakan kegiatan rapat, apakah itu rapat evaluasi atau rapat penyusunan materi kuliah dan rapat organisasi lainnya. Jadi kita harus bersikap toleran, artinya ketika seseorang mengemukakan pendapat, kita harus hargai dan kita tidak boleh bertindak sesuai ego kita. Nah, selain itu juga kita harus berbesar hati jika pendapat kita tidak diterima, ataupun jika kita berbuat salah, kita harus berbesar hati untuk meminta maaf. Sebagai penutup, jadi harmonis itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus toleran dan kita harus netral dan adil akan perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan kita. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi saya mengenai harmonis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.